Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Firdaus dari kelompok 2 pengenalan program Universitas Teknologi Bandung. Saya dan teman-teman saya ingin membahas aplikasi penggajian karyawan berbasis Python Console yang telah kami kerjakan. Oke, untuk yang pertama, latar belakang dan tujuan. Program ini dibuat untuk membantu pengelolaan data karyawan dan perhitungan gaji secara otomatis. Melalui program ini, pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, menampilkan, serta mencari data karyawan dengan lebih terstruktur dan efisien. Lalu selanjutnya ada gambaran umum program. Program berjalan menggunakan menu interaktif berbasis teks. Data karyawan disimpan sementara selama program berjalan dan dapat disimpan ke dalam file sebagai arsip. Setiap pilihan menu akan memanggil proses tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada pengolahan data dan perhitungan gaji. Setiap karyawan memiliki informasi mengenai ID, nama, jabatan, dan komponen gaji. Perhitungan gaji dihitung secara manual melalui lemburnya kerja dan jabatan. Ini memungkinkan untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung secara manual. Lalu ada penyimpanan dan pencarian data. Program ini menyediakan fitur penyimpanan data secara file teks. Saat ingin menampilkan atau mencari data, program akan mencari data tersebut dalam memori terlebih dahulu. Jika tidak ada di memori, maka program akan mencarinya ke seluruh file hingga menyampaikan pesan yang sesuai. Nah, selanjutnya ada penanganan kesalahan atau error handling. Program ini dilengkapi dengan validasi input dan juga penggunaan try except. Misalnya untuk menangani kesalahan pada input dan proses pembacaan file. Dengan adanya penanganan kesalahan atau error handling ini, program tidak akan berhenti secara tiba-tiba ketika terjadi kesalahan ini. Selanjutnya, ini ada flowchart. Flowchart ini diawali dengan mulai, lalu diinisialisasi data karyawan ke dalam list, menampilkan menu utama. User akan diminta untuk input pilihan menu, dan pilihan menunya ada tampil data, tambah data, simpan ke file, baca dari file, ubah data, hapus data, cari data, dan juga keluar. Yang pertama, ini ada tambah data. User akan diminta untuk input ID, nama, dan juga jabatannya. Selanjutnya, program akan mengubah nama menjadi huruf kapital. Selanjutnya akan memunculkan decision. Apakah ID duplikat? Jika ID-nya duplikat, maka program akan menampilkan ID sudah ada. Tetapi jika ID-nya tidak duplikat, maka akan memunculkan decision yang kedua, yaitu jabatan valid. Apakah jabatannya valid? Jika jabatannya tidak valid, maka akan menampilkan pesan error atau kembali ke menu. Nah, jika jabatannya valid, maka akan masuk ke proses perhitungan gaji. Di perhitungan gaji ini akan ada decision. Apakah jabatannya staff? Jika tidak, maka jam lemburnya adalah 0. Tapi jika iya, maka user akan diminta untuk input jam lembur. Lalu akan ada proses hitung gaji pokok, hitung tunjangan, hitung upah lembur, hitung total gaji, dan data akan disimpan ke dalam list, lalu menampilkan pesan data telah ditambahkan. Nah, selanjutnya ada tampil data. Tampil data ini akan memunculkan decision. Apakah data karyawannya kosong? Jika iya, maka tampilkan data kosong. Tapi jika tidak, maka tampilkan seluruh data karyawannya. Selanjutnya, ada ubah data. Di ubah data ini, user akan diminta untuk input nama karyawannya. Nah, program lalu akan mencari data di data karyawan. Lalu selanjutnya akan ada decision. Apakah data ditemukan? Jika data tidak ditemukan, maka tampilkan pesan data tidak ditemukan. Tetapi jika data ditemukan, maka user akan diminta untuk input jabatan baru. Selanjutnya, akan ada proses perhitungan gaji seperti tadi. Ditanyakan jabatannya, apakah jabatannya staff, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya, dari perhitungan gaji ini, akan ada update data di data karyawan. Selanjutnya akan menampilkan data berhasil diubah. Yang selanjutnya ada hapus data. Hapus data ini, user akan tetap diminta input nama karyawan, lalu program akan mencari data di data karyawan, selanjutnya akan memunculkan decision apakah data ditemukan, jika tidak maka tampilkan data tidak ditemukan, dan jika ditemukan maka program akan menghapus data dari list, lalu menampilkan pesan data telah dihapus. Selanjutnya ada cari data. Nah, di cari data ini, user akan diminta untuk input nama karyawan, lalu program akan mencari data di data karyawan, dan akan memunculkan decision apakah data ditemukan. Jika tidak, maka program akan membaca file dari gaji karyawan TXT. Jika data ditemukan, maka program akan menampilkan data. Selanjutnya ada simpan ke file. Nah, simpan ke file ini akan ada proses ambil data dari list, lalu program akan membuka file dari gaji karyawan TXT, lalu program akan menuliskan data karyawan, dan selanjutnya akan menampilkan pesannya.
Selanjutnya ada baca dari file. Nah, baca dari file ini akan memunculkan decision. Apakah file ada? Jika tidak, maka tampilkan pesan tidak ada. Jika ada, maka program akan membaca file dan program akan menampilkan isinya. Nah, yang terakhir ada keluar dan program selesai. Saya Arsal, ini saya akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat, yaitu sistem manajemen gaji karyawan. Awalnya di sini ada function untuk clear screen. Jadi setelah user menginput sesuatu atau menjalankan function tertentu, maka function ini akan dipanggil. Kemudian di sini ada variabel list untuk list menyimpan list karyawannya. Di sini ada variabel list jabatan. Kemudian ada dictionary untuk gaji roles. Jadi setiap gaji akan divalidasi lagi sendiri. Kemudian ada function untuk pause. Di sini ada function untuk create karyawan, dan di dalamnya ada beberapa conditional, dan ini ada input untuk ID-nya. Kemudian ada input name, input jabatan, default gaji, variabel default gaji, tunjangan, upah lembur, total gaji. Kemudian ada if conditional, jika jabatan yang diinput itu tidak ada di dalam gaji rules, maka akan nge-print jabatan tidak valid. Kemudian ada conditional if untuk jabatan staff, di mana jika kita menginput jabatan staff, maka akan menampilkan input untuk jam lembur dan proses untuk menghitung upah lemburnya. Kemudian jika bukan staff, maka akan default jam lemburnya 0. Kemudian ada variabel gaji dan tunjangan. Kemudian sini ada dictionary untuk karyawannya sendiri, proses untuk memasukkan listnya, dan exception-nya. Kemudian ada function untuk create gaji, kemudian ada function untuk get all karyawan menggunakan for loop. Di sini kita menggunakan for loop. Nah, kemudian di sini ada elif conditional if. Kemudian itu sebenarnya elif dan elif, di mana jika gaji karyawan TXT sudah ada, maka akan menampilkan list dari TXT-nya. Jika else, maka data akan kosong, tidak ada di list maupun di file TXT-nya. Kemudian ada function save to file, di mana di function ini kita menyimpan list tadi itu ke file TXT. Kemudian ada read from filenya. Di sini function read from file untuk membaca yang sedang ada di dalam filenya. Kemudian ada change karyawannya. Di sini kita bisa mengubah nama, terus mengubah tunjangan juga, mengubah jabatan sesuai kondisionalnya juga. Jika jabatan staff, maka akan di-set ulang jam lembur baru dan upah lembur barunya. Kemudian di sini akan langsung masukkan ke function create gaji di sini. Kemudian ada delete karyawan. Di sini kita bisa mendelete karyawan itu menggunakan berdasarkan name yang sudah kita input. Kemudian ada search karyawan. Di search karyawan ini kita bisa menampilkan user atau karyawan yang kita cari. Jika untuk awal dari try exception-nya itu, jika search name di sini, jika search name kosong, maka akan menampilkan print nama tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada dua kondisional lagi, di mana jika usernya tidak berada di list, maka akan langsung diarahkan ke file txt-nya tadi. Jadi singkatnya itu, nama yang kita input atau nama yang kita cari itu akan dicari di file, bukan dari listnya. Jika belum ada di list, jika tidak, maka akan menampilkan karyawan dengan nama yang sudah kita input lagi. Kemudian di sini ada menu pilihannya. Di sini kita bisa yang jelaskan di awal tadi, tambah, tampilkan semua karyawan, simpan ke file, edit, hapus, cari, baca dari file, dan keluar. Selanjutnya kita akan mengoperasikannya ya. Di sini kita akan menambahkan karyawan terlebih dahulu. Setelah kita menambahkan karyawan, kita akan mengecek apakah karyawannya sudah masuk ke list atau tidak. Karyawannya sudah masuk ke list. Kemudian kita akan mencoba simpan ke file. Sekarang mari kita cek apakah sudah ada di file atau belum. Baik, karyawan sudah berada di dalam file. Kemudian kita akan edit karyawan. Di sini kita akan menyimpan nama karyawan yang akan diubah tadi, namanya adalah Arsal. Kita akan ubah jadi Wahyu. Kemudian jabatan barunya adalah manajer. Sekarang kita akan mengecek apakah jabatannya sudah berubah atau belum. Ya, jabatannya sudah berubah. Kemudian kita akan mencoba mencari karyawan terlebih dahulu. Wahyu ditemukan ya. Kemudian sekarang kita akan mengedit membaca dari file. Nah, seperti yang tadi file yang disimpan di file itu namanya Arsal. Kemudian kita akan menghapus karyawan yang berada di list tadi. Sekarang kita cek apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di situ akan conditionnya seperti tadi, jika
memori atau listnya kosong, maka akan menampilkan data dari file txt-nya. Atau di sini kita gunakan alias arsip. Dan kita akan keluar dari programnya. Sebagai kesimpulan, aplikasi penggajian karyawan berbasis Python ini mampu mengelola data karyawan secara terstruktur, melakukan perhitungan gaji secara otomatis, serta mampu menerapkan dasar pemrograman Python seperti list, dictionary, function, dan juga file handling. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan juga kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.